Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang Khilafah News edisi Jumat 25 Maret 2022. Seperti biasa kami akan menemani Anda membahas dan melaah peristiwa paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdul Salam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, pernikahan Ayu Kartika Dewi jadi sorotan. Hal ini lantaran pernikahan Ayu dan Gerald Bastian ini dilakukan dengan akad nikah dan juga pemberkatan di Gereja Katedral Jakarta. Acara akad nikah Ayu dan Gerald dilaksanakan secara langsung lewat akun YouTube Ayu Kartika Dewi. Setelah itu, Ayu dan Gerald menjalani acara pemberkatan di Gereja Katedral Jakarta. Acara pemberkatan dipimpin oleh Uskup Kardinal Ignatius Suharyo. Pemirsa, bagaimana status pernikahan Ayu dalam hukum Islam? Apa motif publikasi pernikahan beda agama Ayu Kartika Dewi? Bagaimana konsep Islam dalam melindungi akidah umatnya? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ustadz Lutfi Hidayat dari Tabahin Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ustadz, pernikahan beda agama Ayu Kartika Dewi merupakan Ayu Kartika Dewi ini merupakan staf khusus Presiden dalam bidang sosial di Sorot Publik. Bagaimana status pernikahan Ayu dalam hukum Islam? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musallian ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pernikahan ini jelas sekali ya bahwa ini adalah haram. Bahkan di kalangan para ulama ini disebutkan adalah suatu perkara yang ma'lumun minad dini bidarurah. Suatu perkara yang sangat terang benderang persoalannya. Bahwa pernikahan seorang muslimah dengan seorang kafir itu sesungguhnya telah tuntas dibahas oleh para ulama. Bahkan Imam Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan dalam kitab beliau, ini saya pegang kitabnya, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha, bahwa beliau mengatakan la yahillu lil muslim az-zawaj bil mar'atil musyrikati awil mu'minah. Jadi dalam pembahasan ini beliau menjelaskan dua perkara ya, bahwa yang pertama adalah perkara tidak dihalalkan seorang muslim untuk menikahi seorang musyrikah. Kemudian yang berikutnya adalah juga tidak halal atau diharamkan seorang mukminah menikahi seorang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-221, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La tankihul musyrikat hatta yu'minna. Janganlah kalian wahai laki-laki muslim menikahi musyrikat, wanita-wanita musyrik. Hatta yu'minna, sehingga mereka atau sampai mereka beriman. Wala amanatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Bahwa sungguh budak wanita yang beriman itu jauh lebih baik dari seorang wanita musyrik. Sesungguhnya pada ayat ini ada merupakan tekanan-tekanan atau taukid. Wala tankihul musyrikat, itu sebenarnya sudah cukup. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik. Tapi Allah tekankan lagi bahwa ini memang betul-betul keharamannya sangat bersangatan. Kemudian Wahbah Al-Zuhaili juga menjelaskan bahwa keharaman pernikahan seorang muslimah dengan seorang laki-laki kafir, ini adalah kasus yang dimaksudkan tadi. Beliau mengatakan bahwa haram secara ijma ya, pernikahan seorang muslimah dengan seorang laki-laki kafir berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-221 tadi. Pada bagian yang lain,
wala tunkihu al-musyrikina. Janganlah kalian menikahkan. Kalau tadi tankahu, ini tunkihu menikahkan, ya, al-musyrikina, yakni orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin. Hatta yu'minu, sehingga orang-orang musyrik yang laki-laki dia beriman. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ini juga merupakan suatu taukid atau penekanan bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan keharaman seorang seorang mukminah dinikahkan dengan laki-laki musyrik, sungguh budak laki-laki kata Allah itu yang mukmin jauh lebih baik daripada orang-orang musyrik. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa meski nas tersebut menyebutkan larangan terhadap lelaki musyrik, ia juga berlaku umum kepada laki-laki kafir yang lain. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalau kita melihat bagaimana dalam pandangan Islam, bagaimana pandangan para fuqaha, ini sudah clear ya bahwa persoalan yang sangat terang benderang bahwa pernikahan tersebut adalah diharamkan dalam pandangan Islam. Demikian. Ya, baik Ustadz Lutfi. Pernikahan beda agama kini tidak perlu lagi ditampakkan di media sosial. Pernikahan Ayu Kartika Dewi dan Gerald Bastian disiarkan langsung melalui kanal pribadi milik Ayu pada hari yang sama, yakni Jumat 18 Maret 2022. Apa motif publikasi pernikahan beda agama Ayu Kartika Dewi? Baik. Hadirin rahimakumullah, kalau tadi kita membahas bagaimana menurut pandangan Islam, kalau misalnya ya, pernikahan tersebut tidak dideklar seperti itu, tidak disiarkan secara langsung dalam kanal YouTube tersebut, ini mungkin motif-motifnya tidak begitu serius gitu. Jadi kalau kita melihat motif di balik semua ini adalah memang sebuah dakwah atau bahkan diawah propaganda, yakni propaganda liberalisasi beragama yang memang tumbuh subur di dalam iklim demokrasi sekularisme. Jadi ini merupakan bagian daripada dakwah mereka, bagian dari dakwah mereka, bagian dari propaganda yang terus menggerus keadaan kaum muslimin sehingga seolah-olah itu karena terus nanti akan dilihat, disaksikan orang, itu nanti akan menggoyahkan segelintir kaum muslimin yang barangkali keimanannya atau pengetahuan dia tentang keharaman pernikahan tersebut tidak begitu paham. Jadi ini merupakan agenda sosialisasi, agenda propaganda, faham liberalisme, faham sekuler yang tumbuh subur di dalam sistem demokrasi sekuler. Jadi itulah kurang lebihnya propaganda yang ingin disampaikan ke khalayak atau ke publik. Ya. Baik, Ustadz Lutfi. Pernikahan beda agama kini tidak malu lagi ditampakkan di media sosial. Menurut laporan Indonesian Conference on Religion and Peace atau ICRP sejak 2005, sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia. Meski banyak kalangan mengingatkan keharaman pernikahan beda agama tersebut, tak sedikit yang membela. Ada yang menyatakan mestinya perbedaan agama jangan jadi penghalang cinta dan pernikahan. Bagaimana tanggapan Ustadz Lutfi menyikapi fenomena ini? Baik. Jadi ini cukup banyak juga ya. Tadi dikatakan 1.425. Nah ini sebenarnya fenomena-fenomena seperti ini agak mirip dengan fenomena-fenomena kelakuan dan faham-faham liberal lainnya. Misalnya ya, faham-faham seperti LGBT dan lain sebagainya yang memang ini merupakan tanggapan kami adalah bahwa betapa cengkeraman sekularisme itu semakin kuat dan di satu sisi. Kemudian sisi yang lainnya memang ada keinginan-keinginan untuk meruntuhkan dan melemahkan akidah umat Islam di sisi yang lain. Jadi cengkeraman yang kuat tersebut karena didukung oleh sistem terutama dunia barat yang terus mempengaruhi dan memerangi Islam secara pemikiran. Nah, ini juga sesungguhnya kalau kita analisa sejenak begitu
fenomena ini juga merupakan paket daripada moderasi beragama yang mereka kemarin itu kan begitu masif dimasukkan bahkan di kurikulum pendidikan kaum muslimin, di mahasiswa, di siswa yang tadinya kurikulum moderasi beragama itu tidak ada, kemudian tiba-tiba dimasukkan. Jadi merupakan cengkraman yang sangat kuat, yang tujuannya adalah memang semakin meragu-ragukan kepada Islam tentang ajaran Islam yang mulia. Sekaligus ya kapitalisme barat, sekularisme ini mereka ingin menanamkan beragama menurut pandangan mereka. Jadi umat Islam ini dipaksa didesain untuk beragama sesuai dengan selera mereka. Salah satu paketnya itu adalah moderasi beragama. Kan alasan-alasannya itu adalah ya kita itu harus toleran, janganlah agama senantiasa dibawa-bawa dalam masalah pernikahan. Ya pernikahan ini kan katanya masalah cinta begitu. Ya makan aja itu cinta paling berapa hari dia. Nah, jadi artinya memang ini sebuah hal yang memang terus diagendakan. Oleh sebab itu kaum muslimin harus menganggap ini sebuah agenda yang serius dari Barat. Ya kemudian kita pun harus serius menangkal dan menjelaskan hakikat yang sesungguhnya kepada kaum muslimin. Jadi sudah sebegitu banyak kan, dan ini terus mereka lansir, terus didukung oleh media-media yang pro terhadap sekularisme dan liberal tersebut. Jadi itulah kira-kira sehingga pada kesempatan kali ini kita wajib untuk menjelaskan sejelas-jelasnya kepada umat. Ya, baik Ustaz Lutfi. Apakah hukum pernikahan seorang muslimah dengan pria non-muslim adalah khilafiyah di kalangan ulama? Ya, jadi memang sebenarnya kalau kita ringankan ya, apa yang mereka coba legitimasi dari kelompok-kelompok yang pro terhadap pernikahan lintas agama ini adalah dicari-cari begitu. Salah satunya kan seolah ada ikhtilaf. Gitu. Padahal pernikahan antara seorang muslimah dengan pria kafir ya atau non muslim itu bukan perkara khilafiyah lagi. Tidak ada perbedaan di antara mereka para ulama. Bahkan tadi saya katakan Profesor Wahbah Az-Zuhaili mengatakan keharaman pernikahan seorang muslimah dengan laki-laki kafir ini adalah haram secara ijma. Jadi para ulama mereka udah sepakat, ya udah clear ya bahwa pernikahan seorang muslimah dengan laki-laki kafir berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 221 tadi, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Ya janganlah kalian ya menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita muslimah ya hatta sehingga ya. Jadi di sini harus sehingga mereka orang-orang musyrik tersebut beriman kepada Allah, dan ditekankan lagi dalam ayat ini wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum, bahwa budak laki-laki ya yang mukmin ya bukan yang musyrik tadi, jauh meskipun budak posisinya jauh itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala dari seorang musyrik walaupun dia menarik hati kalian, walaupun mungkin kaya dan lain sebagainya. Jadi jelas tidak ada perbedaan di antara fuqaha, para ulama, sehingga mereka yang mencoba-coba mengemukakan ada semacam ikhtilaf itu hanya mengada-ada, dan ini adalah perkara-perkara yang sudah clear dibahas oleh para ulama. Haram hukumnya seorang muslimah dinikahkan dengan seorang musyrik. Ya, baik Ustaz Lutfi. Apa bahaya dari propaganda ajaran liberalisasi beragama yang tumbuh subur di alam sekularisme demokrasi termasuk di Indonesia? Dan apa dampaknya? Baik, bahaya sekali ini ya. Bahkan yang paling akhir bahaya dari propaganda liberalisme ya dengan berbagai edisinya ya. Apakah edisi itu moderasi beragama, kemudian toleransi dan sebagainya, itu pada akhirnya pada pihak umat Islam bisa terjadi pemurtatan, atau setidaknya orang itu betul-betul dipisahkan dari agamanya, mereka jadi sekuler, bahkan tidak penting dalam sekularisme itu agama. Bagi mereka yang paling penting agama itu dipisahkan atau dieliminasi dalam berbagai situs kehidupan.
termasuk orang yang terpropaganda masalah-masalah ini, dia juga nanti bisa ateis, bisa menjadi komunis. Itulah bahaya yang ditimbulkannya. Oleh karena itu sekali lagi bahwa dalam pandangan sekularisme, beragama itu memang bagi mereka tidak penting. Jadi ini terus dipropagandakan sehingga kaum muslimin yang lemah akidahnya akan terbawa arus propaganda ini. Kemudian yang berikutnya juga, pada akhirnya yang kata mereka itu adalah toleransi di dalam beragama, itu justru pencampur adukan dalam beragama. Sinkritisme, ini buah dari sekularisme yang merupakan paket dari yang dinamakan kemarin-kemarin itu adalah moderasi beragama. Jadi ini bahaya sekali ya, meskipun tidak terjadi peperangan seperti Ukraina dan Rusia ya, tapi perang pemikiran ini sungguh sangat berbahaya karena pada akhirnya bisa menjadikan murtad. Saya teringat bagaimana apa yang dikatakan oleh Bang Roma Irama, bahwa moderasi beragama itu kata beliau itu adalah upaya pemurtadan. Karena apa? Yang pertama, dikatakanlah dalam beribadah itu kita harus moderat ya, harus saling ini, tetapi justru mencampur adukan. Kemudian kalau nanti ada pandangan misalnya semua agama itu sama begitu, bahwa apapun agamanya dia masuk surga, maka pada akhirnya orang yang minim dengan pemahaman Islam, dia mencari-cari, oh ternyata sama ya, katanya masuk surga juga. Kalau begitu saya milih yang enak-enak saja agamanya begitu. Yang kalau ke diskotik boleh saja, kemudian berzina boleh saja. Toh agama seperti itu katanya juga bisa mengantarkan kepada surga. Nah inilah pada hakikatnya paling berbahaya, pada akhirnya menjatuhkan orang keluar dari Islam atau murtad. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, Ustaz Lutfi. Mengenai pernikahan itu sendiri, apa konsep dan hakikat pernikahan dalam Islam? Masya Allah, ya luar biasa kalau kita melihat tidak ada suatu agama, tidak ada suatu peradaban yang rinci sekali menuntun kehidupan termasuk dalam pernikahan. Pernikahan itu sesungguhnya dalam situs keluarga atau komunitas masyarakat Muslim, dia merupakan pintu pertama yang nanti akan berakibat kepada hal-hal yang berikutnya. Di dalam Islam, pernikahan itu bukan sekedar cinta dan kasih sayang, walaupun sesungguhnya cinta dan kasih sayang itu hakikatnya adalah merupakan rahmat atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang yang mereka katakan dengan cinta itu adalah sesungguhnya nafsu. Karena pada akhirnya cinta itu juga tidak akan menjadi jaminan dari langgengnya pernikahan. Kemudian kalau sekedar cinta, bahkan cinta itu tidak didasarkan kepada tuntunan agama, jadilah apa yang terjadi sekarang. Ya misalnya hubungan di luar nikah, kemudian kumpul kebo, kemudian homoseksual dan sebagainya. Kalau sekedar tanda kutip rasa cinta yang mereka maksudkan. Sungguh dalam pandangan Islam, pernikahan adalah sebuah pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang dihalalkan, yang untuk membentuk sebuah komunitas yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kalian dan dari jenis kalian sendiri. Jadi artinya ini sebenarnya banyak maknanya. Dari jenis kalian sendiri ya diharamkan juga dari jenis yang lain ya. Ya, antara laki-laki dengan perempuan tidak dihalalkan, antara laki-laki dengan laki-laki atau bahkan dengan spesies yang lain. Dan ini di barat bisa terjadi karena mereka dengan hawa nafsu seperti itu. Kemudian agar kalian cenderung dan merasa tentram. Jadi di sini kita akan bisa berargumentasi dan beradu fakta bagaimana pernikahan, ya perjalanan pernikahan dan ending pernikahan dalam pandangan Islam dan dalam pandangan barat. Bahwa Allah mengatakan untuk berbagai ketenangan litaskunu ilaiha.
dan menjadikan di antara kalian adalah rasa kasih sayang, dan sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, nikah itu kata Rasulullah SAW adalah merupakan sunnah beliau. An-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu termasuk sunnahku kata Rasulullah, dan barang siapa yang mengamalkan sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku kata Rasulullah, dia tidak termasuk golonganku. Jadi hati-hati ya. Ini kalau dalam pandangan kita yang betul-betul beriman kepada Allah, yang melegalkan hal-hal demikian itu bukan umat Muhammad Rasulullah SAW. Nauzubillah. Bahkan yang ulun katakan tadi, saya katakan tadi pada awal-awal, pernikahan itu merupakan suatu pintu awal berlanjutnya berbagai hukum-hukum yang lainnya. Nanti ada berlaku hukum waris, nanti ada berlaku hukum perwalian dan sebagainya. Ketika persoalan awal pernikahan ini diobok-obok oleh liberalisme, sekularisme, demokrasi tersebut, hancurlah situs-situs keluarga Islam, dan itu hancurlah situs masyarakat Islam. Jadi oleh sebab itu penting sekali hal ini kita jelaskan kepada masyarakat, bagaimana bahayanya dan bagaimananya mulianya Islam di dalam menjelaskan masalah pernikahan ini. Ya, baik Ustaz Lutfi. Terakhir, bagaimana konsep Islam dalam melindungi akidah umatnya serta mencegah permurtadan? Baik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian adalah ra'in, penggembala kalau dalam bahasa sederhananya, dan setiap penggembala akan dimintakan pertanggungjawaban atas yang mereka pimpin. Dan dalam hal ini fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhu. Bahwa kepala negara dalam hal negara dia bertanggung jawab bagaikan seorang penggembala dalam menanggung-jawabi gembalaannya. Kita paham sekali bagaimana psikologi seorang penggembala. Pasti dia akan menginginkan gembalaannya itu betul-betul sehat, betul-betul gemuk, dan tidak diterkam serigala. Jadi dalam Islam, bahwa negara wajib mendidik dan melindungi umat dari faham-faham yang keliru, seperti faham liberal yang contohnya adalah pernikahan beda agama ini. Negara wajib mencegah ya, pernikahan batil tersebut. Negara juga akan menghukum siapa pelakunya dan pihak-pihak yang mengadvokasinya, pihak-pihak yang mempropagandakannya. Pencegahan terhadap nikah beda agama juga bertujuan untuk melindungi akidah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa orang-orang kafir akan berusaha terus mempengaruhi orang-orang muslim untuk murtad dari agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 221 tadi, ulaika yad'una ilan nar. Jadi mereka itu yang mempropagandakan salah satunya nikah beda agama ini adalah yad'una ilan nar. Mereka itu menyeru kepada neraka. Nauzubillah. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biizni. Sementara Allah Subhanahu wa taala ia menyuruh kepada jannah, kepada surga, kepada ampunan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berbagai ayat-ayatnya, kekuasaannya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Karena pada faktanya bahwa pemurtadan terhadap muslimah itu adalah salah satu caranya dengan perangkap-perangkap pernikahan beda agama ini. Bahkan tidak sedikit ada kasus-kasus yang laki-lakinya pura-pura ya masuk muslim, kemudian yang tadinya dia kafir kemudian pura-pura masuk Islam kemudian nikah. Itu pun yang seperti itu saja itu akan menghancurkan dan membawa kepada kemurtadan, apalagi yang jelas-jelas dia kafir kemudian dinikahkan dengan seorang muslimah, itu jelas-jelas akan merusak dan menghantarkan kepada kemurtadan. Dan kalau dalam pandangan Islam, ya kalau toh pada ring terakhir ini terjadi, itu juga akan diberikan penyelesaian sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man baddala dinahu faqturuhu. Barang siapa yang mengganti agamanya dengan persoalan-persoalan seperti ini, maka dia akan dibunuh. Itulah bagaimana pandangan Islam secara kenegaraan betul-betul memelihara
akidah dan memelihara keyakinan-keyakinan umatnya dari virus-virus yang mengganggunya. Kemudian masyarakat juga berperan penting dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan secara individual umat Islam dalam kehidupan keberislaman demikian itu betul-betul mereka menguatkan, mengokohkan keyakinan-keyakinannya. Jadi pilar-pilar itulah bagaimana Islam melindungi, memelihara umatnya agar akidahnya tetap bersih dan bebas dari keyakinan-keyakinan, paham-paham yang mengajak kepada neraka tadi. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Lutfi Hidayat dari Tabayin Center telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Khilafah News. Akhirnya saya Muhammad Fadilah Hamdan bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.